Bu, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Ulil, saya yang bertugas pada si pagi hari ini. Sebelumnya, apakah bayinya semalam bisa tidur dengan nyenyak, Bu? Oh iya, kemarin itu habis dikasih obat sama dokter anak, tapi ternyata anak saya masih batuk-batuk, terus habis itu kayak sesak nafas gitu Mbak, nggak bisa nafas, jadinya saya khawatir. Untuk minum ASI-nya bagaimana ya, Bu? Oh iya, tadi dia habis minum ASI Mbak, tapi kayak rasanya kayak keselak gitu loh Mbak, jadinya saya khawatir. Oh, baik. Saya akan melakukan pemeriksaan pada bayi Ibu. Kira-kira membutuhkan waktu 10-15 menit. Sebelumnya, saya izin cuci tangan dulu ya, Bu. Oh iya. Bayi adiknya bisa ditaruh di sini, Bu. Oh iya. Oh benar, Bu, ternyata paru-parunya si bayi ada sekret. Iya kan Mbak? Bu, saya akan melakukan tindakan yang dinamakan nebulizing. Bu, tujuan dari tindakan ini yaitu mengencerkan sekret dengan jalan memancarkan butir-butir air melalui jalan napas, dan nanti di dalam alat itu ada obatnya ya, Bu. Oh iya, Sus. Ya, saya izin menyiapkan alat dulu ya, Bu. Oh iya. Perawat memakai handscoon. Kemudian perawat memasukkan obat sesuai anjuran dokter ke dalam tabung obat pada nebulizer. Bu, ini kan ada tabungnya. Nah, nanti ada obatnya dimasukkan di sini ya, Bu. Mungkin nanti Ibu bisa memakai alat ini sendiri di rumah. Boleh kok, Bu. Kalau adiknya ada sekret bisa dilakukan di rumah sendiri ya, Bu. Oh, baik, Sus. Jadi bisa ya, Sus? Bisa, Bu. Laser dihubungkan dengan listrik, kemudian dihidupkan untuk waktu dan kelembapan diatur sesuai kebutuhan pasien atau kondisi pasien. Kemudian pasang selang nebulizer, anjurkan pasien bernapas panjang dan menghisap udara yang keluar. Penghisapan udara dilakukan dari hidung dan dikeluarkan dari mulut. Jika uap nebulizer sudah habis, matikan mesin. Kemudian bereskan alat-alat yang sudah digunakan. Setelah itu, auskultasi suara napas pada pasien. Jadi Bu, ini walaupun sudah dikasih obat masih terdengar cairan di paru-paru. Jadi ada tindakan lagi ya Bu, yang berfungsi untuk membantu menghilangkan sekret yang menempel di dinding paru-paru. Jadi kita lakukan fisioterapi yang diharapkan nanti sekret bisa lepas. Iya Bu, ini kebetulan sekretnya banyak di paru-paru atas, jadi kita melakukan fisioterapinya di bagian depan dada dan punggung ya Bu. Kemudian posisikan bayi dengan posisi tengkurap. Posisikan kepala bayi lebih rendah dari perut. Kemudian
bagian perut disangga dengan bantal. Kemudian telungkupkan tangan seperti mangkuk dan menepuk-nepuk bagian paruh atas secara berirama selama 5-10 menit. Pada saat melakukan ini, apabila bayi muntah itu lebih baik. Setelah itu kembalikan ke posisi semula. Kemudian periksa dengan stetoskop. Jadi Bu, ini masih belum bisa keluar dahaknya. Apabila dilakukan penyedotan, apakah Ibu bersedia? Nanti saya akan berikan surat, yaitu surat pernyataan bahwa Ibu bersedia untuk dilakukan tindakan suction dengan menggunakan selang, hanya ujung-ujung dimasukkan ke hidung. Iya Mbak, saya setuju. Kemudian siapkan selang suction, kemudian sambungkan ke mesin penghisap. Kemudian ganti sarung tangan. Kemudian siapkan aqua bides dan jelly. Ujung selang diberikan jeli agar tidak mengiritasi hidung bayi. Kemudian masukkan ke aqua bides, lalu masukkan ke hidung bayi. Lakukan secara berulang-ulang. Setelah itu, bereskan alat yang sudah digunakan. Periksa dengan stetoskop. Baik Bu, jadi dahaknya sudah mulai bersih, suara nafasnya dibandingkan sebelum setelah dilakukan penguapan. Apabila nanti bayinya nangis atau dahaknya keluar, ini saya sediakan tempat untuk buang di sini ya Bu. Kemudian perawat melepas handscoon dan menyiapkan oksigen untuk melakukan tindakan oksigenasi. Ini tindakannya udah selesai. Apakah ada yang perlu ditanyakan, Bu? Untuk oksigennya nanti berapa lama ya Mbak? Oh iya, nanti saya akan cek kembali. Kalau sudah 95%, saya akan lepas oksigennya. Baik, saya akan kembali ke ruang perawat. Kalau Ibu butuh bantuan, silahkan hubungi saya ke ruang perawat atau pencet tombol di samping bed pasien ya, Bu. Baik Mbak. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Kemudian setelah melakukan tindakan, perawat cuci tangan dan melakukan dokumentasi.